Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita melihat orang yang bersungut-sungut? Atau mungkin kita sendiri yang bersungut-sungut? Jika kita melihat seseorang yang bersungut-sungut, bagaimanakah reaksi kita ketika kita melihat seseorang itu yang sedang bersungut-sungut itu? Atau pernahkah kita menyuruh orang, baik itu adik, saudara, anak kita, siswa kita, atau siapapun itu, bersungut-sungut ketika kita menyuruhnya untuk melakukan sesuatu hal? Mungkin mereka memang melakukan yang kita katakan, atau yang kita perintahkan, tapi dengan bersungut-sungut atau mengomel. Mungkin reaksi kita adalah kesal karena mereka seperti tidak terima dengan apa yang kita perintahkan. Seperti contoh, ketika seorang orang tua menyuruh anaknya yang sedang bermain game untuk membeli garam, tapi si anak ini malah marah, kesal, bersungut-sungut, namun memang tetap pergi juga untuk membeli garam tersebut. Mungkin ada orang tua yang membujuk atau dalam bahasa Bataknya menganju, atau malah balik marah dan berkata, udahlah, gak usah lo beli garam itu, gak usah, biarkan aja makanan kita gak ada rasanya. Seperti itu. Begitulah kira-kira. Namun bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak ketika ada sesuatu hal yang membuat kita tidak senang, namun kita tetap stay untuk tidak bersungut-sungut. Kita tidak bersungut-sungut ketika melakukan suatu hal yang sedang diperintahkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membungkam mulut kita ketika ada suatu hal yang membuat kita kesal atau marah? Inilah yang akan kita bahas di dalam firman Tuhan pada saat ini. Sedikit mengenai latar belakang surat Filipi. Surat Filipi ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus ketika ia di penjara. Ia menulis surat ini kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Bisa kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama dan sampai yang kedua. Dalam suratnya ini, Paulus bermaksud membela persatuan dalam jemaat dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Filipi atas sumbangan yang baru saja diterimanya. Dalam nats ini Paulus berusaha menasihatkan jemaat Filipi untuk tetap hidup menyerupai Kristus. Ia mau supaya jemaat Filipi tetap teguh dalam mengikut Yesus, sifat Yesus Kristus. Kata ataupun kalimat, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Jika kita melihat dalam bahasa, lebih dalam lagi dalam bahasa aslinya, kata lakukanlah dalam nats ini adalah poiete, yang merupakan kata kerja yang aktif, yang artinya membutuhkan tindakan untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Yang selanjutnya, kata selanjutnya yaitu segala sesuatu, yang merupakan kata keterangan dalam nats ini menunjukkan hal yang akan atau hendak dilakukan yang bersifat banyak atau mencakup semua yang perlu atau hendak kita lakukan. Dan kita melihat kata selanjutnya yaitu dengan tidak bersungut-sungut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jika kita lihat di dalam sosial media kita di Android kita, bersungut-sungut artinya menggerutu, mencomel, artinya tidak hanya terjadi sekali, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya berulang-ulang kali keluar dengan sinis berulang-ulang kali. Dan kata selanjutnya, kata berbantah-bantahan, artinya membantah, bisa dengan arti melawan, saling melempar tanggung jawab, atau saling melempar tugas, tidak menerima, menolak, tidak membenarkan satu sama lain. Seperti melempar-lemparkan tugas, berbantah-bantahan. Lalu setelah kita tahu apa arti sebenarnya dari perkataan Paulus ini, apa yang harus kita perbuat?
Bisa kita simpulkan bahwa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi secara tidak langsung juga disampaikan kepada kita. Mungkin kita sering bersungut-sungut tanpa kita sadari di dalam keseharian kita. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita disuruh oleh seseorang, baik itu orang tua kita, dosen kita, atau orang di sekitar kita yang mungkin lebih tua atau mungkin tidak lebih tua dari kita, diperintahkan ibu atau ayah kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita menjawabnya dengan kesal karena mungkin kita sedang ada kesibukan tersendiri, namun tiba-tiba kita disuruh. Itu membuat kita seperti kesal, seperti marah, kenapa harus saya yang disuruh, seperti itu. Dan mungkin kita mengerjakannya tidak sepenuh hati. Maka yang terjadi mungkin adalah pekerjaan tersebut tidak sesuai harapan. Pekerjaan tersebut tidak sesuai ekspektasi dari seseorang yang menyuruh itu. Seperti seorang orang tua, pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh anaknya yang disuruhnya ketika anaknya sedang bermain game, itu mungkin tidak akan sesuai lagi dengan apa yang orang tua itu harapkan terhadap hasil dari pekerjaan tersebut. Lalu bagaimana dengan kita saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Apakah kita sudah benar ketika kita hendak melakukan sesuatu? Apakah motivasi kita melakukannya sudah benar atau masih dalam keadaan bersungut-sungut, masih dalam keadaan tidak terima? Mengapa harus saya? Rasul Paulus menegaskan, jangan bersungut-sungut, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, hendaklah itu sesuai dengan apa yang seperlunya kita kerjakan. Jangan dengan bersungut-sungut seperti tidak terima, yang seperti yang awal tadi saya katakan, tidak terima dengan apa yang disuruh kepada kita. Tapi marilah kita melakukannya dengan segala kerendahan hati, melakukan segala sesuatu yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai anak-anak Kristus. Oleh karena itu, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita di dalam melakukannya di